Kabur aja dulu. Kabur saja dulu. Kabur aja deh. Lu kabur aja loh. Ya dulu tuh nggak salah. Gak salah. Akhir ini di media sosial lagi rame banget nih tren kabur aja dulu. Tapi sebenarnya ini bentuk antinasionalisme atau strategi cerdas untuk Indonesia ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Banyak anak muda zaman sekarang merasa capek dengan keadaan di Indonesia. Cari kerja susah, upah kecil, biaya kuliah mahal. Politik di Indonesia makin ribet. Ini bukan sekedar pengen kabur aja, tapi bentuk kritik juga. Contohnya, tolong deh Indonesia, kita capek gini terus. Akhirnya muncul deh tagar kabur aja dulu. Sayangnya beberapa penjabat malah responnya negatif. Kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia ini. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Bagaimana memperbaiki negara ini? Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi kalau teman-teman muda, baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau semua begitu, negara ini siapa yang urus? Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Toh, kalau satu yang pergi, yang datang 1000 kok. Yang kedua, kaitannya dengan lapangan pekerjaan, nggak ada urusan lah. Mereka kalau bekerja, kerja aja di luar. Kita doakan, mudah-mudahan mereka sadar, 10 tahun balik lagi ke Indonesia. Jangan karena kita mau senang sendiri, meninggalkan negara kita. Boleh kita tinggal di sana dan senang, tapi keluarga kita, teman-teman kita di kampung, yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai orang yang sudah diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Ada yang bilang, ya udah pergi aja jangan balik. Harusnya pemerintah itu dengerin dulu keluhannya, bukan malah nyalahin generasi mudanya. Itu nunjukin kalau mereka itu gagal dalam nangkep aspirasi rakyat. Banyak yang bilang kalau kabur aja dulu itu lari dari tanggung jawab. Katanya kalau benar cinta Indonesia, ya harus bertahan di sini. Bantu perbaiki, bukan malah pergi. Mereka ngerasa orang yang pergi ke luar negeri itu orang yang udah nggak nasionalis lagi. Tapi di sisi lain banyak juga yang mikir apa salahnya sih kabur aja dulu. Kata dulu itu artinya sementara, bisa jadi mereka cuma mau upgrade skill di luar negeri, terus balik lagi buat bantu bangun Indonesia. Jadi bukan kabur selamanya. Kalau dilihat dari sejarah, banyak tokoh Indonesia yang dari lulusan luar negeri, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, bahkan Prabowo pun lulusan luar negeri loh. Tapi mereka balik dan berkontribusi untuk negara. Jadi kabur bukan berarti tidak cinta tanah air, tapi untuk bakal menjadi lebih berguna. Selain itu, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan uangnya untuk keluarganya di sini. Namanya remitansi. Itu bisa membantu ekonomi keluarga, bahkan negara. Jadi walaupun mereka jauh, kontribusi untuk Indonesianya sangat besar. Sekarang cinta nasionalisme tidak harus dengan tinggal di Indonesia. Kita bisa mencintai negeri ini dimanapun kita berada. Misalnya, kita bekerja profesional di luar negeri dan membuat Indonesia bangga, atau membantu dengan ide dan investasi. Jadi, daripada nyalahin orang yang mau kabur dulu, mungkin kita perlu pikir, kenapa orang tersebut mau pergi? Apa yang bisa kita ubah agar orang tersebut mau kembali lagi? Karena pada dasarnya, nasionalisme bukanlah hanya soal di mana kita tinggal, tetapi sejauh mana kita peduli dan ingin berkontribusi untuk negeri kita.